Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Oke, kembali lagi ya bersama Ustazah di pelajaran fikih ibadah. Semoga kalian yang mendengarkan atau menyimak video ini dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masih dalam pembagian macam-macam air ya. Kemarin kita sudah belajar tentang air suci yang menyucikan atau air suci yang dapat digunakan untuk bersuci. Nah, untuk sekarang kita akan belajar tentang air suci tidak menyucikan atau yang dimaksud dengan air suci tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci, seperti itu. Oke, kita selanjutnya ya. Nah, air suci tidak menyucikan adalah atau air suci yang tidak dapat digunakan untuk bersuci adalah air suci yang berubah warnanya, rasanya, atau baunya karena telah tercampur dengan benda suci lainnya. Nah, jadi yang dimaksud dengan air suci tidak menyucikan adalah yaitu air suci yang berubah warnanya, rasanya, atau baunya karena telah bercampur atau tercampur dengan benda suci lainnya. Jadi seperti yang kemarin ya, yang kita sudah pelajari air suci yang bisa menyucikan atau bisa disebut dengan air mutlak, air asli seperti itu ya. Nah, air asli ini sudah tercampur dengan misalnya air mata air sudah tercampur dengan teh ya, dengan teh, maka itu sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci seperti itu ya. Jadi air-air yang berubah yang tadinya suci dan dapat bisa digunakan untuk bersuci ketika telah berubah warnanya, lalu berubah rasanya, lalu berubah baunya karena telah tercampur dengan barang-barang atau benda-benda lainnya ya. Jadi yang menjadikan air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci. Seperti apa sih contohnya? Apa saja contohnya? Contoh dari air-air suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Apa saja? Ada yang tahu? Yuk kita pelajari bersama. Nah, yang pertama air kelapa ya. Yang pertama air kelapa. Nah, nih siapa yang pernah minum air kelapa? Segar kan? Nah, air kelapa ini padahal dia adalah ciptaan Allah ya, atau bisa disebut dengan air mutlak tidak? Tidak ya, karena kemarin kita sudah pelajari ya air-air yang dapat digunakan untuk bersuci apa saja ya. Nah, air kelapa ini merupakan ciptaan Allah ya. Jadi dia air suci ya. Air yang merupakan ciptaan Allah namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya, air kelapa, karena air kelapa merupakan air yang bisa kita minum ya. Yang bisa kita minum dan kita bisa konsumsi atau bisa disebut kebutuhan kita juga ya, maksudnya kebutuhan minum seperti itu, atau termasuk dari makanan kita seperti itu. Lalu yang kedua, sirup. Nah, siapa nih yang tahu sirup? Nah, sirup ya nih. Sirup ini juga tidak bisa digunakan untuk bersuci karena telah tercampurnya benda lain ya dalam
air tersebut. Seperti itu. Nah, ini buatan manusia ya, sirup ya. Dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Karena apa? Karena lihat, warnanya sudah berubah ya, jadi merah sama hijau tuh. Lalu baunya sudah berubah, baunya juga bau wangi. Jadi bau wangi ya, bau sirup ya, baunya berubah. Lalu rasanya, nah rasanya juga berubah kan? Rasanya berubah menjadi manis. Jadi sirup ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Seperti itu. Lalu yang ketiga, apa itu? Kopi ya. Kopi. Nah, kopi ini juga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Memang dia sebelumnya dasarnya adalah air ya. Air biasa yang bisa digunakan untuk bersuci. Namun ketika telah tercampur oleh kopi ya, maka tidak dapat digunakan untuk bersuci karena warnanya telah berubah ya. Warnanya berubah menjadi hitam, lalu rasanya pun juga berubah. Baunya juga sudah berubah. Jadi kopi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, yang keempat, air sabun ya. Nah, air sabun. Air sabun ini sebelumnya memang air biasa ya. Nah, tapi dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, air sabun ini tidak bisa digunakan untuk bersuci, namun bisa digunakan untuk membersihkan najis, seperti itu. Lalu yang kelima, susu ya. Masa susu dibuat untuk bersuci? Tidak mungkin ya. Nah, susu ini juga tidak boleh digunakan untuk bersuci karena telah tercampur ya, atau susu ini kan berasal dari mana? Dari hewan ya, dari kambing maupun dari sapi, bukan dari yang telah kemarin saya jelaskan ya, air mutlak ya. Nah, jadi susu ini juga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, yang keempat, teh ya. Teh juga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Masih banyak ya mungkin air-air yang lain ya yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Mungkin seperti apa? Seperti apa ya biasanya es ya. Es campur juga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Masih banyak contoh-contoh air lainnya yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang saya sebutkan di sini hanyalah contoh-contoh ya. Masih banyak ya contoh lainnya ya. Oke. Selanjutnya. Nih, air yang Ustazah sebutkan tidak bisa digunakan untuk bersuci dari hadas ya. Jadi, air-air yang kita pelajari hari ini memang tidak bisa digunakan untuk bersuci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci dari hadas. Jadi, air-air yang Ustazah sebutkan tadi itu tidak bisa digunakan untuk bersuci dari hadas besar, berarti tidak bisa digunakan untuk mandi. Lalu tidak bisa digunakan untuk bersuci dari hadas kecil, berarti tidak bisa digunakan untuk berwudu, seperti itu. Jadi seperti tadi ya, teh, kopi, sirup itu tidak bisa digunakan untuk mandi dan berwudu. Tapi bisa digunakan untuk membersihkan najis ya. Nah, jadi misalnya nih ada tai apa ya? Ada ayam. Nah, kita bisa membersihkannya dengan apa? Dengan air sabun, seperti itu. Kalau misalnya membersihkan ayam dengan susu boleh, tapi ketika masih ada air biasa ya, air biasa atau air sabun, kita gunakan air biasa atau air sabun, seperti itu. Alhamdulillah selesai sudah materi hari kita hari ini.
hanya sedikit ya, karena sedikit-sedikit semoga bermanfaat dan semoga kalian semua paham ya. Yuk kita simpulkan. Jadi hari ini kita simpulkan pelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, air suci tidak menyucikan, yaitu air suci yang berubah warna, rasa, atau baunya karena bercampur dengan benda lain yang suci. Jadi air yang sudah tercampur hingga berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci, seperti itu. Lalu yang kedua, air suci tidak menyucikan atau air yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci dapat dipakai untuk menghilangkan najis ya. Dapat menghilangkan najis. Jadi air-air yang air-air yang saya sebutkan tadi atau yang lainnya ya, contoh lainnya itu bisa digunakan untuk membersihkan najis ya, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci seperti mandi dan berwudu, seperti itu ya. Tadi contoh-contohnya sudah saya sebutkan ya tadi ya, seperti teh, kopi, susu, air kelapa. Nah, untuk contoh yang lain banyak ya. Mungkin ada yang mau mencari, tidak apa-apa. Oke. Insya Allah selesai sudah ya materi kita hari ini. Semoga apa yang sudah sampaikan hari ini bermanfaat. Oke, jazakumullah khairan kasiron bagi yang sudah menyimak video ini. Oke, semoga kalian selalu semangat ya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, barakallahu fiik. Oke, untuk tugasnya yaitu yang pertama ya, memang sih tugasnya hanya satu. Untuk tugasnya yaitu coba cari macam-macam air suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Cari contohnya 5 saja ya. 5 saja seperti itu, atau bisa mengerjakan di halaman 67 ya, sama ya tugasnya sama Ustazah ya. Di halaman tugasnya mengerjakan halaman 67, yaitu sebutkan 5 contoh air suci tidak menyucikan. Nah, tulis ya di balon-balon ini ya. Kalau lebih baik. Jadi pengetahuannya lebih banyak ya. Mungkin ada yang mau nyari 10, gak apa-apa. Oke, barakallahu fiik, semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.